lalu ada tudingan atau tuduhan dari Sofiatul bahwa saya itu ya memanfaatkan Elia untuk apa ya, pansos lah atau apa gitulah ya, kira-kira maknanya seperti itu. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku. Jumpa kembali kita di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ada berita yang lagi hangat ini teman-teman ya. Gegara Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang sama, namun kisahnya berbeda, ceritanya berbeda. Nah, gegara pernyataan tersebut, Pendeta Esra Soru ini dituding oleh Sobkatul Al-Bahluliyah ya, dituding memanfaatkan Elia katanya teman-teman. Waduh, kemungkinan ini bakal seru ya dan bakal memanas ini teman-teman. Karena kita tahu bersama si Sobkatul itu siapa? Orang baru muncul ya, nggak pernah nampak wajah. Ya seperti itulah ya, beraninya cuma ngoceh-ngoceh di media sosial, diajak debat terbuka nggak mau. Tapi kalau Pendeta Esra Soru ini jadi pendeta udah bertahun-tahun. Beliau nih pendeta besar. Beliau nih jemaatnya banyak. Sekolah teologinya jelas kalau beliau nih. Sementara si Sobkatul Al-Bahluliyah enggak jelas sekolah di mana, belajar kepada siapa, tiba-tiba muncul di YouTube dengan garangnya, ya kan? Semuanya disikat, termasuk Pendeta Esra Soru yang saat ini dituding oleh si Sobkatul Al-Bahluliyah. Seperti apa videonya teman-teman? Kita simak dulu. Hanya saja saya waktu disampaikan seperti itu, wah, kok bisa terjadi polemik yang besar seperti itu. Kemarin juga ya, saya diinformasikan oleh Pendeta Budi Asali bahwa si Sofiatul juga membahas tentang itu. Dan dari WA-nya Pendeta Budi Asali dan juga Sofiatul itu, lalu ada tudingan atau tuduhan dari Sofiatul bahwa saya itu ya memanfaatkan Elia untuk apa ya, pansos lah atau apa gitulah ya, kira-kira maknanya seperti itu. Juga saya diinformasikan juga bahwa tadi Pak Deki Gadas juga sempat membahas masalah ini. Lalu saya akhirnya lihat videonya Pak Deki. Lalu dalam video Pak Deki itu, dari video Pak Deki saya tahu juga bahwa Pak MYM juga membahas itu. Sehingga akhirnya saya lihat, wah, rupanya isu ini atau polemik ini itu cukup meluas ya. Nah, juga sebelumnya saya sudah dapat kabar bahwa, wah, pokoknya kalau lihat komentar-komentar, banyak orang mencaci maki saya segala macam ya. Kalau bagi saya sih no problem lah. Saya hidup dengan polemik semacam ini atau mendapatkan cacian, bulian, makian model begini nih, itu biasalah, saya sudah bertahun-tahun hidup dengan model seperti itu, jadi no problem. Hanya saja saya juga heran ya, bahwa ada orang-orang tertentu yang masih saja, sudah saya klarifikasi, masih saja menyatakan atau menunjukkan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda loh, satu lahir di sini, satu lahir di sini, beda ini, beda ini, beda ini. Ya kalau kamu menunjukkan itu pada saya ya no problem, saya juga mengakui itu. Ya, makanya saya bilang deskripsinya itu berbeda. Ya, tapi orang yang dimaksud, orang yang dirujuk dalam bahasanya Pak Deki itu sama. Ya. Oke. Gegara pernyataan-pernyataan seperti ini, si Pendeta Esra Soru ini diserang oleh Sobkatul Al-Bahluliyah teman-teman. Ya, beliau ini mengatakan bahwa
Yesus dengan Isa alaihi salam itu sosoknya ya sosok yang itu, sosok yang satu itu, cuman ceritanya berbeda. Nah, kita sepakat. Saya juga meyakini seperti itu. Yesus adalah Nabi Isa adalah Yesus. Itu iman saya sebagai seorang muslim. Tapi kisahnya berbeda. Sepakat kita, kisahnya berbeda. Karena di dalam Al-Qur'an tidak ada kisah-kisah Nabi Isa memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai. Itu enggak ada kisah di dalam Al-Qur'an. Kisah Yesus mengutuk pohon ara misalnya, enggak ada di dalam Al-Qur'an, enggak ada seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi penggambarannya, kamu harus bedakan antara orang yang mau digambarkan dengan penggambaran tentang orang itu. Nah, kita kalau belajar sesuatu itu harus melihat dari berbagai macam sisi, berbagai macam aspek. Kalau kamu belajar kurang jauh, kurang banyak, maka kamu hanya tahu saja satu masalah hanya dari satu sudut pandang. Tapi kalau kamu belajar lebih luas, kamu akan belajar melihat masalah demi masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang menyeluruh. Ya, jadi ya saya juga baru tahu juga bahwa ada orang yang menggunakan kata-kata yang begitu kasar juga kepada saya. Saya tahu dari videonya Pak Diki itu. Wih, sampai ada orang yang menulis dengan kata-kata kasar kepada pendeta Esra Soru. Waduh, jadi berabe nih teman-teman ya. Gegara Elia mengatakan Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa alaihissalam gitu kan. Lalu pendeta Esra Soru merespon pada saat ditanya oleh jemaatnya, Pak Pendeta, apakah Yesus itu sama dengan Isa? Isa sama dengan Yesus? Ya, beliau mengatakan Isa dengan Yesus itu sosoknya ya sosok yang itu, sosok yang satu itu. Cuman kisahnya berbeda. Kita sepakat dengan pendeta Esra Soru di sini, teman-teman. Cuman sayangnya karena ada orang-orang di luaran sana, khususnya si Sobgatul Al-Bahluliyah ya, yang mengelu-elukan Elia, yang mengatakan Yesus bukan Isa, gegara pernyataan pendeta Esra Soru ini ya, Esra Soru justru diserang oleh si Sobgatul. Sangat membagongkan ya. Dan ya kalau saya setuju lah dengan Pak Deki lah, orang kayak itu orang goblok gitu ya. Nah, dia kira dia memaparkan itu perbedaan-perbedaan, lalu saya tidak tahu perbedaan-perbedaan itu, lalu saya menganggap bahwa itu sama dalam pengertian atau dalam aspek yang sama. Nah, jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak Deki itu sudah mewakili apa yang saya maksudkan. Jadi kalau saudara kurang paham, silakan lihat video Pak Deki itu. Saya kira dia memberikan penjelasan yang cukup baik yang mewakili apa yang saya maksudkan itu. Nah, tapi di sini saya tidak mau perpanjang itu lagi ya. Tapi saya mau menjawab beberapa hal. Pertama, adanya tudingan bahwa saya mau memanfaatkan Elia untuk pansos atau untuk menaikkan YouTube saya. Weh, pendeta Esra Soru sampai dituding pansos ke Elia. Panjat sosial. Dituding untuk menaikkan YouTube-nya katanya. Aduh, ini tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat membagongkan ya. Karena kita tahu loh, mungkin sebelum Elia dewasa, pendeta Esra Soru ini sudah menjadi pendeta besar gitu kan. Kita tahu bersama teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Menarik ini teman-teman. Justru pikiran model begitu ya, pikiran goblok betul ya. Nah, tudingan-tudingan seperti itu atau pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran goblok kata beliau nih. Kena semprot perlahan ya. Sebelum Elia muncul juga saya sudah muncul sangat lama itu loh. Jadi setuju. Sebelum Elia muncul, pendeta Esra Soru sudah muncul. Sudah sangat lama beliau nih jadi pendeta. Ya, dan jelas sekolahnya jelas, ya, sekolah teologinya jelas, gelarnya jelas, kependetaannya jelas. Sepakat nih. Ya.
Ngapain juga saya memanfaatkan nama dia untuk menaikkan nama saya atau YouTube saya? Ya enggak lah. Itu tudingan semacam itu lucu sekali ya. Ya, tudingan semacam itu adalah tudingan yang sangat lucu menurut beliau. Kita kembali ke laptop teman-teman. Beliau nih bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Beliau ini ya kalau nggak tahu sudah bertahun-tahun yang lalu yang mengatakan kita harus menganggap bahwa Isa itu dengan Isa Al-Masih di Al-Quran itu dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Bible, kita harus menganggap sama katanya. Cuman kisahnya berbeda. Nah, di situ kita sepakat teman-teman. Isa alaihissalam adalah Yesus, Yesus adalah Isa alaihissalam, cuman ceritanya berbeda. Seperti yang saya bilang teman-teman di awal, kisahnya berbeda tapi oknumnya ya satu oknum itu, satu orang itu. Cuman kisahnya berbeda. Karena di dalam Al-Quran nggak ada kisahnya ya, Nabi Isa mengutuk pohon ara, Nabi Isa memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai, itu nggak ada di dalam Al-Quran. Pak Esra Soru pasti meyakini bahwa cerita yang ada di dalam Bible itulah cerita yang benar. Itu iman daripada pendeta Esra Soru. Iman kita pasti meyakini bahwa cerita yang ada di dalam Al-Quran itulah cerita yang benar. Itu iman kita sebagai seorang muslim, kan gitu teman-teman. Ya sih, silahkan yakini kitab sucinya masing-masing tanpa harus hujat sana dan hujat sini. Terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.